Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Meida Nesti, NPM 1901012020 dari kelas A semester 4 Pendidikan Agama Islam. Di dalam video kali ini saya akan menyampaikan mengenai fikih munakahat, yakni adalah pernikahan. Pernikahan merupakan sesuatu yang sakral, sesuatu yang tidak bisa disepelekan atau dibuat main-main oleh pasangan. Pernikahan di dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat penting atau sakral, hingga disebut sebagai mista ghalizo di dalam Al-Quran, berarti perjanjian yang kokoh atau kuat. Sehingga apabila seseorang itu menyepelekan sebuah pernikahan, maka itu bernilai tidak baik. Apalagi seseorang yang ingin melakukan penceraian, itu sama sekali tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan menikah dalam Islam sebagai arti yang begitu dalam bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Selain menciptakan generasi soleh dan solihah, Allah menyampaikan berbagai berkah di balik pernikahan. Maka dari itu pernikahan perlu dilaksanakan oleh umat Islam. Apabila seseorang yang sudah menikah, dia melaksanakan sekecil apapun perbuatan itu yang dilaksanakan secara ikhlas, maka itu bernilai ibadah dan mendapatkan sebuah pahala yang amat sangat besar. Pernikahan di dalam Islam tidak hanya menyatukan dua hati atau menyangkut sesuatu kesatuan luhur dan berumah tangga saja, melainkan ada tujuan menikah yang seharusnya dipahami oleh orang muslim, sebuah kebahagiaan yang diperoleh oleh dua insan baik di dunia maupun di akhirat. Maka dari itu pernikahan itu penting dilaksanakan secara bersama-sama, secara ikhlas, secara damai dan sebagainya. Apalagi jika pernikahan mengikuti suri tauladan Nabi Muhammad SAW bersama istrinya, yang artinya, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin, hingga hamba-hamba sahayamu dan yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas atau atas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Pernikahan merupakan sebagai mengikuti ajaran dari Nabi Muhammad SAW atau sunnah Rasul. Tujuan utama pernikahan dalam Islam ialah menjauhkan dari perbuatan maksiat sebagai seorang muslim. Kita memiliki panutan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Alangkah baiknya bisa meniru yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah menjalankan pernikahan dengan niat yang baik. Nah, apabila seseorang itu menikah, akan tetapi di dalam pernikahan itu bertujuan untuk, misalnya pernikahan itu bertujuan untuk hal yang tidak baik, maka itu tidak dibolehkan di dalam Islam. Yang selanjutnya yaitu pernikahan sebagai penyempurna agama. Terasa lebih indah apabila menjalankan kebahagiaan dunia dan akhirat bersama rekan yang tepat dalam bidu rumah tangga yang baru. Tujuan pernikahan dalam Islam selanjutnya untuk menyempurnakan agama, separuh yang lainnya melalui berbagai ibadah. Maka dari itu seseorang yang menikah itu bertujuan untuk menyempurnakan sebuah agama yang dilaksanakan secara bersama-sama, seperti sholat secara berjamaah dengan suami dan sebagainya. Itu merupakan salah satu ibadah yang pahalanya begitu banyak. Dan yang selanjutnya yaitu peminangan. Di dalam Islam, konsep peminangan bebas berasal dari siapa saja, baik dari laki-laki terlebih dahulu maupun dari perempuan terlebih dahulu. Akan tetapi pada umumnya seseorang yang melakukan peminangan terutama di daerah saya, itu umumnya laki-laki terlebih dahulu yang meminang seorang perempuan.
Belum umum rasanya apabila seorang perempuan itu meminang seorang laki-laki secara langsung, secara terang-terangan. Bisa juga dalam konsep peminangan itu adalah diwakilkan oleh saudara yang dipercayainya. Padahal di dalam Islam sudah dianjurkan bahwasanya perempuan meminang terlebih dahulu itu tidak masalah. Seperti yang dicontohkan oleh Sayyidatina Khadijah yang mengagumi kepribadian Rasulullah SAW dan mengutarakan perasaannya terlebih dahulu kepada Nabi sesuai dengan tata cara ta'aruf yang diperkenankan oleh agama Islam. Maka dari itu apabila seorang perempuan melihat fulan yang sudah diketahui kesolehannya, maka perempuan tersebut meminang terlebih dahulu itu tidak dipermasalahkan. Itu di dalam Islam sudah dianjurkan. Nah, pada saat seorang perempuan meminang atau melamar seorang laki-laki, maka itu harus sesuai dengan tata cara ta'aruf yang diperkenankan oleh agama Islam. Nah, apabila seorang perempuan yang ingin melamar laki-laki, itu tidak mengapa, tidak apa-apa ataupun diperbolehkan asal sesuai dengan sesuai dengan cara agama Islam yang halal, dan perempuan tidak harus selalu menunggu dilamar karena ada kalanya mereka berhak melamar dan dilamar. Maka dari itu apabila seseorang perempuan melihat seorang laki-laki yang sudah diketahui kesolehannya dan sebagainya, bisa dirundingkan terhadap keluarga, nanti bisa keluarga menyampaikannya kepada keluarga pria. Yang selanjutnya yaitu adalah syarat dan rukun nikah. Rukun nikah itu ada 5, antara lain yaitu ada suami, ada istri, ada wali, dan ada kedua orang saksi dan ijab atau qabul. Kemudian masing-masing rukun mempunyai syarat. Syarat suami itu memiliki 6 syarat, diantaranya yaitu adalah tidak dalam keadaan ihram. Yang kedua, kehendakan sendiri. Maksud dari kehendakan sendiri, menikah tersebut bukan karena paksaan atau ancaman dan sebagainya. Nah, apabila seseorang yang ingin menikah itu harus jelas orangnya, bukan berarti harus nampak orangnya ya, akan tetapi jelas orangnya itu jelas asalnya, jelas anaknya dari siapa dan sebagainya. Dan yang selanjutnya yaitu adalah calon suami mengetahui nama calon istri beserta nasabnya atau nama ayahnya. Nah, ini sudah dijelaskan bahwasanya calon suami itu harus mengetahui terlebih dahulu sebelum seorang suami itu menikahi seorang calon suami itu menikahi calon istri. Yang kelima yaitu calon suami harus jelas kelakiannya. Maksud dari kelakiannya itu adalah calon suaminya itu tidak seseorang yang seperti laki-laki jadian atau sebagainya. Hal itu kan tidak baik di dalam Islam atau dilarang di dalam Islam. Di dalam Islam sudah dijelaskan bahwasanya laki-laki tidak boleh menyerupai perempuan dan begitu pula sebaliknya. Dan yang terakhir yaitu tidak ada hubungan mahram antara calon suami dan istri. Nah, apabila seseorang calon suami dan istri memiliki hubungan mahram, itu tidak diperbolehkan untuk menikah. Yang selanjutnya yaitu adalah calon istri harus memiliki 4 syarat, diantara lain yang pertama adalah tidak dalam keadaan ihram, haji ataupun umroh. Seorang calon istri ditentukan secara jelas sosoknya. Nah, secara jelas sosoknya ini dia harus tahu bahwa calon istri atau calon ibu yang mau dinikahinya itu benar-benar perempuan, bukan perempuan jadi-jadian. Yang selanjutnya yaitu adalah seorang calon istri tidak dalam keadaan menjadi istri orang lain dalam keadaan iddah dari selain calon suami. Maka dari itu apabila seseorang ingin menikahi perempuan, maka harus diketahui terlebih dahulu latar belakangnya, seperti dia itu masih single atau enggak sih dan sebagainya.
Soalnya apabila seseorang itu tidak meneliti atau tidak menelusuri latar belakang terlebih dahulu, dikhawatirkan seseorang yang ingin dinikahinya itu masih milik orang lain. Dan yang terakhir adalah jelas perempuannya. Syarat yang selanjutnya yang nomor 3 yaitu terdapat wali nikah. Nah, wali memiliki syarat tersendiri. Yang pertama yaitu kehendak sendiri, berarti bukan paksaan. Yang kedua merdeka. Yang ketiga laki-laki. Yang keempat taklid balik atau berakal. Yang kelima tidak fasik atau pernah melakukan dosa besar atau terus-menerus melakukan dosa kecil. Yang keenam tidak memiliki celah dalam nalar atau pikun. Yang ketujuh tidak dalam keadaan ihram. Yang kedelapan adalah beragama Islam. Syarat 2 orang saksi sama dengan syarat wali nikah, hanya saja ada tambahan 2 syarat, yakni yang pertama harus bisa berbicara, mendengar dan juga melihat. Nah, apabila seorang saksi memiliki keterbatasan, semisalnya tidak bisa berbicara, maka hal tersebut tidak bisa maka orang tersebut tidak bisa dijadikan sebagai seorang saksi dalam pernikahan. Yang kedua yaitu bukan orang yang seharusnya menjadi wali, seperti misalnya ijab dan qabul memiliki 2 syarat. Syarat 2 orang saksi sama dengan syarat wali nikah, hanya saja bertambah atau ditambahkan 2 syarat, yaitu yang pertama yaitu harus bisa berbicara, mendengar dan juga melihat. Jadi apabila seseorang itu ingin menjadi saksi atau orang yang mencari saksi, maka itu adalah orang yang normal, tidak ada cacat fisik. Dan kalau cacat fisik masih bisa sih, kecuali bisa melihat, bisa mendengar dan bisa berbicara. Yang kedua yaitu bukan orang yang seharusnya menjadi wali. Yang pertama yaitu adalah ijab dan qabul. Ijab dan qabul itu memiliki 2 syarat. Yang pertama yaitu sama dengan ijab dan qabul jual beli, yaitu antara ijab dan qabul tidak dipisahkan oleh pemisah. Yang kedua tidak boleh taklid atau digantungkan. Yang ketiga tidak dibatasi waktu. Yang keempat, antara ijab dan qabul harus cocok dan sesuai, dan menggunakan kata-kata yang jelas dan sharih. Nah, apabila seseorang akan mengucapkan janji atau mengucapkan ijab qabul, itu harus menggunakan kata-kata yang jelas dan sharih agar ijab dan qabul tersebut dapat terlaksanakan dengan baik. Yang selanjutnya ada 5 hal yang harus dipahami di dalam pernikahan. Antara lain, yang pertama itu adalah tidak boleh ada pelanggaran agama. Sebab menikah adalah ibadah, maka janganlah kalian dengan dosa. Nah, arti dari yang pertama ini tidak boleh pelanggaran agama, yaitu seseorang yang ingin melaksanakan pernikahan atau seseorang yang ingin menikah itu tentunya harus memiliki agama yang sama, yakni tidak berbeda agama. Karena nanti apabila seseorang itu sudah menjadi pasangan suami istri, mereka akan bersama-sama melaksanakan ibadah dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu pernikahan dilarang apabila berbeda agama. Yang selanjutnya yaitu harus ada wali dari perempuan. Nah, tidak sah sebuah pernikahan tanpa seizin wali, dan walinya adalah ayah kandungnya. Akan tetapi apabila seseorang calon perempuan tidak memiliki wali, maka wali tersebut bisa diwakilkan oleh kakek ataupun saudara dari ayah. Syaratnya adalah laki-laki, tidak boleh perempuan apabila menjadi wali. Akan tetapi apabila seseorang itu sama sekali tidak memiliki wali, maka wali tersebut bisa diwali hakimkan atau diwali wakilkan.
Yang selanjutnya adalah harus ada mahar. Mahar adalah harta yang diberikan oleh laki-laki untuk sahnya nikah tersebut. Nah, mengenai mahar itu tidak diharuskan dengan sesuatu yang berlebih-lebihan atau sesuatu yang bermewah. Mahar itu sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Maka dari itu, apabila seseorang yang mau menikah dengan menggunakan sesuatu yang berlebih-lebihan itu juga tidak baik. Yang selanjutnya yaitu adalah adanya dua saksi yang terpercaya. Nah, apabila seseorang yang mau menikah itu harus adanya saksi yang terpercaya, bahwa saksi itu dipercaya oleh keluarga mempelai perempuan, dan boleh satu dari pihak dari saksi, dua orang itu bisa dari pihak laki-laki dan pihak perempuan. Dan syarat yang terakhir yaitu diiklankan. Minimal mengundang, maksud dari iklan itu adalah orang itu diberi kabar bahwa misal anaknya bapak ini mau menikah dengan ini, maka seseorang itu wajib diberitahu agar nanti tidak terdapat fitnah-fitnah yang merugikan diantaranya. Minimal mengundang orang yang sering berinteraksi seperti biasa, misalnya sahabat dan tetangga ataupun lainnya. Yang selanjutnya yaitu adalah syarat wali nikah. Syarat wali nikah yang pertama adalah baligh, yang kedua adalah laki-laki, yang ketiga merdeka, dan yang keempat sama agamanya. Maksudnya, jika selain muslim menikah mereka di antara mereka menurut mereka sah, maka sahnya pernikahan. Misalnya, seorang laki-laki dan perempuan menikah dalam agama yang sama, yaitu Hindu, dan waktu menikah menurut mereka sah. Kemudian ketika mereka ingin masuk Islam, maka pernikahan tidak perlu diulangi lagi. Mereka karena syariat menganggap sah apa yang dianggap sah oleh agama sebelumnya, jadi tidak perlu menikah ulang. Contoh lain, apabila terdapat seorang pemeluk agama Kristen ingin masuk ke dalam Islam, maka pasangan tersebut tidak perlu untuk menikah kembali. Namun apabila seseorang itu pada saat menikah walinya berbeda agama, misalnya seorang wanita bapaknya Nasrani dan dirinya muslimah, maka bapaknya tidak boleh menjadi wali, maka sebaiknya wali tersebut diwali hakimkan. Rusdu nikah atau menilai, maksud seorang wali mengetahui anaknya dilamar oleh siapa, bisa menilai pantas tidak untuk anaknya, menilai baik buruk kepribadian seseorang tersebut. Yang kedua adalah al-adalah, yaitu seseorang yang bisa menerima kesaksiannya, bukan orang yang fasik ataupun pendusta. Namun syarat ini khilaf di kalangan para ulama atau yang tidak disyariatnya, karena banyak seorang wali yang fasik. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu adalah mahar. Mahar memiliki arti penting dalam setiap pernikahan Islam, sebagaimana membangun keluarga yang sakinah, mawaddah maupun warahmah. Sebab di dalam ijab qabul Anda akan dengan jelas mendengar jumlah atau jenis mahar yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada pengantin perempuannya. Tentu saja, hal ini dijadikannya mahar memiliki kedudukan yang penting tidak hanya dalam pernikahan, namun juga dalam hukum Islam. Salah satunya adalah sebuah kewajiban suami terhadap istri, maka istri diwajibkan untuk meminta mahar. Secara garis besar dapat diuraikan mengenai kedudukan mahar di dalam hukum Islam. Yang pertama adalah wajib diberikan oleh mempelai pria.
Nah, jadi jika seseorang itu ingin menikah, mempelai laki-laki itu wajib memberi mahar kepada mempelai perempuan. Yang kedua yaitu bersifat tidak memberatkan. Mahar yang diminta oleh perempuan itu harus bersifat yang tidak memberatkan. Artinya sesuai dengan kemampuan calon mempelai laki-laki berikan kepada calon mempelai perempuan. Yang ketiga yaitu tidak harus berbentuk benda. Maka mahar yang diberikan kepada sang istri atau calon mempelai wanita itu tidak harus berbentuk benda. Bisa saja seperti seorang perempuan meminta maharnya itu membacakan surat Ar-Rahman dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu mahar harus didapatkan dengan jalan yang halal. Jadi apabila seseorang yang ingin menikah lalu meminta mahar, maka tidak usah yang berlebih-lebihan agar seorang calon pengantin laki-laki itu tidak terasa terbebani mengenai mahar yang diminta oleh calon istri. Maka mahar yang harus diberikan kepada calon istri itu adalah bersifat halal atau berlabel halal. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai poligami. Poligami yang paling umum ditemui adalah laki-laki yang beristri lebih dari satu dalam satu waktu, berulang kali dihubungkan dengan agama Islam. Disebutkan di dalam kitab dan hadis bahwa beristri lebih dari satu memang diperbolehkan bagi laki-laki yang memenuhi syarat tertentu. Salah satu syarat bagi seorang laki-laki untuk menjalankan poligami adalah harus mampu berlaku adil pada istri mengenai pembagian waktu, harta, dan perhatian. Nah, apabila seseorang itu merasa tidak mampu untuk berpoligami, maka sebaiknya tidak usah melaksanakan poligami karena itu bisa membahayakan rumah tangganya. Banyak orang yang berpendapat bahwa hukum poligami di dalam Islam adalah sunnah. Namun jika dilihat dari sisi hukum, umumnya para ulama berpendapat bahwa hukum poligami sesungguhnya bukanlah sunnah, melainkan mubah atau boleh. Walaupun demikian, poligami tentu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Ketika hendak poligami, seseorang laki-laki seharus bercermin terlebih dahulu apakah ia telah memenuhi syarat untuk melakukannya atau tidak. Maka dari itu, apabila seseorang itu ingin melaksanakan poligami, tentunya harus meminta izin terlebih dahulu terhadap istri pertamanya agar tidak ada salah paham atau lainnya. Nanti dikhawatirkan dalam rumah tangganya itu ada sesuatu yang menimbulkan kericuhan dalam berumah tangga. Itulah pembahasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata ataupun perbuatan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.